Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani, Saudara. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjawab tudingan terkait hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang disebut tidak harmonis karena ia tak hadir di rapat kerja dengan DPR. Jenderal Dudung menyebut ia tidak hadir karena anggota DPR sering bertanya di luar konteks dan tidak jelas. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjawab tudingan hubungannya tidak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karena tidak hadir dalam rapat di DPR. Jenderal Dudung sempat merespons dan menilai DPR melempar pertanyaan hal tidak jelas dan di luar topik yang dibahas. Terima kasih. Kalau makanya saya kadang-kadang kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu loh. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja, tidak ada perbedaan apapun. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Dev Akbar Syahfikarno mengatakan pernyataan Kasat tidak tepat. Dev menyebut DPR menjalankan hak konstitusi untuk bertanya pada semua mitra yang diundang di rapat. Kalau dari Komisi 1 ada sejumlah anggota setiap kali rapat itu semuanya memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda, ataupun juga isu di masing-masing dapil yang perlu dibahas dengan mitra. Nah, kebutuhan itu, pertanyaan itu bukan berdasarkan hanya kepentingan pribadi ataupun yang tidak berdasarkan apapun. Itu semua karena memang kita menggunakan hak konstitusi kita untuk menanyakan kepada mitra akan permasalahan atau yang secara nasional ataupun secara regional ataupun juga secara dapil. Jadi saya rasa tidak tepat kalau dikatakan bahwa anggota DPR itu sering mengada-ngada. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan kesan tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI dengan Kasat harus segera diselesaikan karena berpotensi memecah belah TNI. Tetapi kita tahu betul kok sebenarnya gitu bahwa memang kalau ada Pak Dudung tidak ada Panglima, kalau ada Panglima tidak ada Pak Dudung, kan itu terus yang terjadi. Dan itulah kenapa akhirnya dipertanyakan. Jangan sampai apapun yang dilakukan ini, ya kan, excuse bisa dibuat, tapi kita sudah melihat ada kesan tidak patuh. Ya kan, kita melihat juga seolah-olah dengan begitu seolah-olah Panglima TNI diturunkan dong wibawanya gitu kan. Terus ada kesan invisible rivalry atau persaingan yang terselubung gitu kan. Dan ini yang mungkin harus kita perhatikan karena ini berpotensi memecah belah TNI. Bukan saja TNI Angkatan Darat tetapi kohesi dan integrasi antara TNI dalam trimatra terpadunya. Sebelumnya sejumlah anggota DPR mempertanyakan tidak hadirnya Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam rapat kerja dengan DPR. Sebagian anggota DPR menilai ketidakhadiran ini menunjukkan tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI dengan Kasat. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada Panglima, dari ke Panglima ke Kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. TNI harus segera menangani isu ketidakharmonisan antara Panglima Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman agar tidak berdampak pada kinerja TNI. Tim Liputan Kompas TV.
Selamat siang. Benarkah hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak harmonis? Kami membahasnya dengan anggota Komisi 1 DPR Bobi Adityo Rizaldi serta Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Muradi. Selamat malam Pak Bobi, Pak Muradi. Malam, Mbak Cindy. Selamat malam. Baik, Pak Bobi, tadi kita mendengarkan bahwa bagaimana Jenderal Dudung Kasat menyatakan bahwa agak malas datang ke RDP karena DPR sering bertanya di luar konteks dan tidak jelas. Ini serangan balik untuk Komisi 1 DPR yang menyebut sepertinya kok tidak ada keharmonisan antara Jenderal Dudung dan Jenderal Andika Perkasa. Tanggapan Anda? Ya, jadi saya hadir di rapat itu. Ya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya tidak ada hal yang istimewa. Kalau tidak hadir itu kan menterinya pun tidak hadir. Dan rapat-rapat yang menterinya tidak hadir, kepala staf ada yang diwakili, Wakasal pernah, Wakasal itu juga tidak masalah. Jadi kalau ada pertanyaan dari salah satu anggota atau ada anggota yang lain, ya sebenarnya dijawab saja. Tidak ada disharmoni. Dan kami yang lain kan bukannya ini pertanyaan seluruh anggota komisi, kami juga tidak merasa ada sesuatu karena paling tidak organisasi militer ini kan ada tupoksinya, ada program-programnya. Program-programnya tidak ada yang terhambat karena disharmoni. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya harusnya langsung saja dijawab. Oke, tapi Pak Bobi komisinya. melihat bahwa memang hubungan Panglima TNI dengan Kasat renggang dari kacamata Anda. Tidak, biasa-biasa saja kalau menurut kami, karena kami kan harus objektif. Kalau subjektif, kalau tidak hadir ini apa udah nggak pacaran lagi ya atau apa, itu kan spekulatif. Tapi kalau objektif kita lihat roadmap MEF juga tetap di Angkatan Darat itu juga sesuai dengan rencana, itu tidak ada yang terganggu. Biasa-biasa aja ya kalau menurut Pak Bobi. Kalau Pak Muradi, hubungan Panglima TNI dan Kasat? Ya kan tadi sudah dikatakan bahwa memang posisi Pak Andika dengan Pak Dudung ini kan agak renggang ya. Saya sih cenderung melihat bahwa posisi ini tidak baik-baik saja. Hanya memang kalau dikaitkan dengan posisi program, posisi rencana dan sebagainya tadi yang Mas Bobi sampaikan. Waktu Pak Hadi dengan Pak Andika baik-baik saja juga, ada masalah iya, tapi kemudian prosesnya tetap ada. Saya ingin katakan begini, dua hal. Yang pertama, saya ingin melihat bahwa hubungan ini dilihatnya lebih pada hubungan personal, bukan organisasional ya. Yang keduanya kan punya motif ya. Saya melihatnya motifnya untuk konteks hari ini ya. Antara Pak Dudung dengan Pak Andika lebih pada soal konteks politik. Saya masih menduga bahwa ada konteks politik di situ. Katakanlah Pak Andika akan habis Desember Januari ini, maka ada ruang buat Pak Andika untuk kemudian juga melakukan penggalangan untuk 2024. Paling tidak itu yang kemudian dirasakan oleh beberapa teman di lingkungan TNI seperti itu. Oke, tapi apakah ada dampaknya Pak Muradi? Karena ini kan ada Jenderal Panglima TNI, kemudian Kasat. Apakah ada dampak nanti pada pertahanan Indonesia terkait dengan tadi Anda melihat ada sedikit friksi antara keduanya? Ya, so far sih saya kira memang masih on the track ya. Saya katakan memang apa yang dilakukan oleh Pak Andika juga sesuai dengan tupoksinya, termasuk juga yang dilakukan Pak Dudung. Tinggal kemudian bagaimana kemudian ada masing-masing bisa menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Kalau itu kemudian bisa dijalankan, saya kira bisa kemudian apa yang disampaikan Mas Bobi tadi, keduanya bisa saling orkestrasi ya, masing-masing menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan undang-undang. Ini yang saya kira perlu juga di garis bawahi. Jadi kalaupun kemudian pembantahan dari Pak Dudung, saya justru kemudian agak tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dudung. Seolah-olah DPR kemudian menanyakan hal yang tidak substansi. Saya kira substansi. Substansi kenapa? Karena supaya posisi TNI jauh lebih struggle ya, dibanding dengan yang lain seperti itu. Oke, Pak Bobi, karena ini sudah muncul jadi polemik di masyarakat, diutarakan oleh anggota Komisi 1 DPR soal dugaan kerenggangan antara Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Apa kemudian solusi yang ditawarkan oleh DPR atau diharapkan oleh DPR agar dua pemimpin ini tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat? Terakhir untuk Pak Bobi. Betul, supaya jangan terjadi spekulasi, karena kalau kami melihat secara objektif, tidak ada secara kebijakan yang bertentangan. Pembangunan teritorial, pengembangan organisasi, pembelian alutsista itu masih sama.
Solusi paling utama untuk menghilangkan spekulasi ini, sudahlah tampil saja di publik, nggak usah pakai komentar-komentar atau merespon-respon lagi. Jadi tampil aja berdua di publik, selesai sudah ini. Oke, tunjukkan memang betul tidak ada friksi ya. Baik, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih juga Pak Muradi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.